Sobat Autobis CNBC Indonesia, saat ini Autobis on Location berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Davi Tuilan selaku Director of Sales and Network VinFast Indonesia. Halo Pak Davi, apa kabar? Ya. Sehat Pak? Sehat, luar biasa. Sehat selalu ya Pak ya. Harus sehat karena di booth VinFast di GJAW 2024 kan menjadi debut pertama ya Pak ya untuk VinFast di GJAW. Exactly. Luar biasa Pak, boleh tepuk tangan. Dan ini kalau lihat animo masyarakatnya juga luar biasa ya Pak Davi ya. Luar biasa. Oke Pak Davi, kalau sekarang kan di tahun ini, dari tahun kemarin begitu sampai tahun ini, untuk transisi energi hijau sedang digenjot oleh pemerintah gitu. Nah kalau dari visi dan juga misi VinFast di pasar kendaraan listrik Indonesia itu seperti apa Pak? Oke. VinFast itu visinya adalah boundless together. Jadi VinFast itu ingin mengajak semua stakeholder yang ada di sekitar bisnis VinFast untuk bisa bersama-sama menembus batasan-batasan yang ada. Ya, nah, buat VinFast sebagai merek EV global ya yang berangkatnya dari Asia Tenggara, ini salah satu pasar yang sangat penting adalah Indonesia. Oleh karena itu VinFast itu punya visi yang sangat serius di Indonesia. Sampai-sampai VinFast itu bangun pabrik di Indonesia untuk menunjang visinya yaitu boundless together. Jadi VinFast pengen banget masyarakat Indonesia itu tidak atau dibebaskan dari batasan-batasan untuk bisa memiliki atau bisa convert dari ICE ke EV. Nah, dengan visi itu, maka misi VinFast di Indonesia adalah sangat jelas, yaitu VinFast pingin betul-betul bisa bersama-sama dengan masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah, ayo kita mengakselerasi konversi dari mobil ICE ke EV. Sehingga dengan demikian green environment atau green technology itu bisa dicapai dengan lebih cepat di Indonesia. Nah itu adalah misi yang paling utama daripada VinFast di Indonesia. Berarti salah satu perannya adalah untuk mendorong dan menggenjot percepatan transisi energi hijau ya Pak ya di Indonesia. Exactly. Berarti sejalan dengan tujuan pemerintah. Ya. Oke, Pak Davi, kalau respon dari pasar sendiri Pak, apa sih reaksi dari masyarakat terhadap kendaraan listrik keluaran dari VinFast nih Pak? Apakah saat ini sudah ada permintaan khusus Pak yang direspon oleh masyarakat terhadap VinFast Pak? Oke. Sejak perkenalan VinFast pertama kali di Indonesia di ajang show di bulan Februari tahun 2024, itu kami sudah mendapatkan respon yang sangat positif ya. Dan saat ini dengan 19 dealer yang sudah ada yang bekerja bersama-sama dengan VinFast, kami merasakan dapat respon yang luar biasa karena dealer kami melakukan aktivitas pemasaran, penjualan. Salah satunya adalah kita pameran di mall-mall gitu. Nah, kami melihat ada antusiasme dari masyarakat dan terlihat dari semangat mereka untuk mau test drive dong, mau coba test drive, pengen ngerasain gimana sih mobil listrik VinFast gitu kan. Jadi dari situ, dari animo itu kami melihat bahwa respon dari masyarakat cukup luar biasa. Bahkan sudah ada beberapa calon-calon customer kami yang nanya nih, kapan VinFast bikin mobil 7-seater gitu kan. Kita kan di Indonesia tetaplah walaupun naik mobil listrik kita pengen jalan-jalan sama keluarga. Jadi kita butuh yang lebih luas, penumpangnya lebih banyak. Ada yang juga bilang, ayo kapan keluarin mobil yang lucu-lucu gitu. Karena mungkin mereka lihat di internet ya kan, lihat di sosial media itu VinFast sudah punya banyak mobil yang lucu-lucu yang ada di negara asalnya dari Vietnam. Jadi dari request itu, dari permintaan masyarakat, kita merasa bahwa udah lumayan nih engagement-nya dengan masyarakat Indonesia gitu. Berarti dari masyarakat sendiri ini memang sudah mulai kepo nih Pak ya? Iya, betul. Udah reaksinya positif dari masyarakat ya? Buktinya mereka banyak searching kan di internet, yang ini kapan masuk, model ini kapan masuk gitu. Kok di Indonesia baru ada yang ini gitu. Kalau dari masyarakat nih untuk tipe kendaraan listriknya dari VinFast Pak, udah banyak produk apa sih yang ditanya-tanya sama masyarakat? Banyak. Yang saat ini mendapatkan respon yang positif gitu Pak? Banyak. Mungkin ada satu model yang sangat lucu ya kan, sedikit lebih kecil daripada VinFast VF5 ya, namanya VF3.
Itu modelnya lucu banget, udah banyak orang yang minta sama VinFast Indonesia, nanya, kapan ini di launching gitu ya kan. Tadi juga apa namanya teman-teman dari media juga banyak yang nanya, Pak kapan ini VF3 di launching gitu. Saya udah bilang aja ke mereka, aman nanti di awal tahun 2025 kita akan launching. Jadi itu permintaan itu sangat nyata dari masyarakat dan itu membuat kami happy ya, karena ternyata mereka ini kepo dan mereka ini cari tahu gitu mobil-mobil keren dari VinFast gitu. Oke, berarti nanti awal tahun ada kejutan ya dari VinFast ya? Ada kejutan. Oke, baik Pak Davi. Pak Davi, kalau merespon dari banyaknya persaingan di industri kendaraan listrik nih Pak, biasanya kita tahu ya banyak brand-brand dari China gitu ya yang akhirnya menguasai pasar Indonesia, tiba-tiba datang nih dari Vietnam. Strategi apa yang dilakukan oleh VinFast Pak? Oke. Strategi VinFast tentu saja nggak jauh-jauh dari visi dan misinya, ya kan? Visinya tadi boundless together. Misinya bagaimana kita membuka akses selebar mungkin untuk masyarakat Indonesia bisa memiliki mobil listrik. Dan seperti kita tahu, di Indonesia ini pasar mobil itu yang terbesar itu ada di segmen harga antara 150 sampai 300 juta. Jadi kalau kita mengikuti visi yang tadi dan misi yang tadi, ya mau nggak mau memang VinFast harus menyasar segmen ini supaya bisa mengkonversi lebih banyak orang dari ICE ke EV. Jadi strategi pertama kita akan bermain di pasar 150 sampai 300 juta. Nah tentu saja orang banyak bertanya, wah gimana bisa ya, kan mobil EV kan mahal. Terus kok bisa bermain di harga 150-300? Nah ini adalah strategi yang kedua, yaitu battery subscription. Jadi VinFast memperkenalkan di Indonesia pertama kali karena kompetitor yang lain belum ada yang punya konsep yang namanya baterai sewa atau battery subscription. Nah dengan konsep battery subscription ini kita bisa membuat barrier harga yang mahal di awal yang ini menghambat orang untuk mengganti dari ICE ke EV, itu bisa jadi lebih rendah barriernya. Karena dengan battery subscription, ya udah orang-orang mau beli mobil nggak harus beli baterainya, beli mobilnya aja, baterainya sewa. Jadi biaya yang mereka keluarkan di awal itu atau investasi di awal itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi dengan battery subscription kita mengharapkan bahwa betul-betul ini menjadi satu strategi yang luar biasa dari VinFast, dan dengan strategi ini kita bisa bersaing dengan para kompetitor di Indonesia. Berarti VinFast ini menjadi salah satu pelopor battery subscription ya, di Indonesia ini Pak ya, untuk kendaraan listrik mobil. Yes, confirm. Oke, luar biasa. Tapi Pak, kalau dari VinFast sendiri Pak, tadi kan kita udah punya nih sewa baterai gitu ya, kita udah punya sewa baterai biar masyarakat tertarik untuk mengganti kendaraan dari konvensional ke EV gitu. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih VinFast mengedukasinya bahwa nih kita harus pakai loh kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan, lebih efisien lagi. Bagaimana VinFast melakukan hal tersebut? Tentu saja yang facing customer setiap hari itu kan adalah para wiraniaga VinFast, para dealer VinFast. Jadi kami make sure mereka semua betul-betul bisa menjelaskan kepada customer bahwa untuk memiliki mobil listrik itu nggak mahal loh. Gitu. Ada cara-cara khusus, strategi khusus dari VinFast yang bisa membuat kamu yang tadinya berpikir nggak bisa beli mobil listrik, oh ternyata bisa. Nah ini dia harus diedukasi ke mereka. Yang kedua, ya tentu saja edukasi langsung ke calon konsumen. Jadi VinFast kami banyak melakukan pendekatan-pendekatan ke klub-klub otomotif, ya kan? Bro, cobain nih mobil VinFast gitu. Karena kan kebanyakan mereka itu paradigmanya adalah, aduh pakai mobil listrik ribet, nge-charge-nya gimana, ya kan? Walaupun memang lebih murah BBM-nya, tapi nge-charge-nya gimana? Cara pakainya gimana? Ada nggak tempat charger yang gampang dijangkau dari rumah mereka? Ya udah paling gampang ya udah kita punya. Lu pakai aja seminggu. Jadi lu bisa experience seminggu pakai mobil listrik. Nah itu buat saya salah satu strategi yang kita terapkan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, orang sekali pakai mobil listrik, mereka nggak mau balik lagi ke mobil ICE. Karena listrik itu sangat senyap, enak, akselerasinya bagus, teknologinya tinggi. Jadi ya udah pakai dulu aja. Gitu. Pakai, kita biasanya kasih ke key opinion leadernya. Lu pakai, lu cerita ke teman-teman lu seperti apa. Nah, itu kita edukasi langsung ke mereka. Ya mau nggak mau, paling gampang kan experience. Jadi mereka, iya gue pakai seminggu, aman kok.
harga listriknya murah, terus SPKLU ada di mana-mana, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi edukasi langsung, itu yang kami lakukan. Edukasi langsung ya ke masyarakat ya. Dengan cara dipinjemin mobilnya. Oke, tapi memang VinFast berarti membuka akses selebar-lebarnya untuk masyarakat test drive ya? Iya. Sebenarnya. Ya. Saya kemarin sebenarnya sempat test drive juga, Pak. Oh gitu? Kemarin sempat test drive, lumayan saya keliling daerah Jakarta, Pak. Dari Blok M, terus saya ke Radio Dalam, saya ngeliatin Bangka, Pak, untuk tanjakan itu, Pak. Iya. Tapi memang kan ada 3 mode nih, Pak. Nah, iya. Yang belakang. Ada mode Eco, ada mode Comfort, sama mode Sport. Oh, yang Sport itu hati-hati tuh. Karena gasnya tekan dikit langsung lari mobilnya. Itu dia, Pak. Jadi saya mencoba melewati tanjakan Bangka di situ, Pak. Effortless. Padahal ini kendaraan listrik ya. Untuk mobil listrik tuh biasanya agak susah saya untuk membandingkan dengan mobil-mobil lain biasanya. I see. Jadi mungkin karena mode sport juga gitu. Iya, pakai mode sport. Oke, Pak Davi. Terakhir, Pak, ada nggak sih pesan untuk konsumen Indonesia yang masih mempertimbangkan nih untuk beralih ke dari kendaraan konvensional ke listrik, Pak? Ada pesan-pesan khusus nggak sih, Pak? Ya, kalau menurut saya it's very obvious, ya kan? Kalau sebelumnya semua orang mempertimbangkan, oke, gua harus ramah lingkungan, ya kan? Gua harus mendukung green energy. Oke, buat kantong gua juga ini lebih ramah kan? Karena nggak harus beli bahan bakar yang harganya mahal, ya kan? Pakai listrik yang kira-kira 30-40% lebih murah dibandingkan dengan pakai BBM, ya kan? Tapi kan waktu itu kalau sebelumnya kan ya udah banyak hal positif tapi ujung-ujungnya harganya mahal banget gitu. Ya kan? Nah, sekarang udah ada VinFast, ya kan? Semua hal positif itu masih dipikirkan oleh para calon customer, tapi sekarang hambatan harga mahal udah nggak ada lagi. VF5 harga cuma 218 juta. Jadi ini betul-betul ada di hotspotnya konsumen Indonesia, di hotspotnya daya beli konsumen Indonesia terhadap mobil. Jadi tunggu apa lagi ya? Semua positive things-nya udah dapat, yang tadinya nggak bisa terjangkau karena harganya mahal, sekarang sangat terjangkau. Ya udah, tinggal beralih ke mobil listrik, dan tentu saja mobil listriknya adalah VinFast. Oke, luar biasa. Oke, sedikit lagi, Pak, terakhir ya. Kalau untuk servisnya gimana sih, Pak? Mungkin banyak masyarakat ya juga yang masih bingung nih, Pak, untuk maintaining-nya, untuk perawatannya. Untuk kendaraan listrik VinFast ini sulit ya sih, Pak? Oke. Satu, secara umum merawat mobil listrik jauh lebih mudah daripada merawat mobil dengan bahan bakar fosil. Itu satu. Nah, yang kedua, tentu saja VinFast menyediakan jaringan purna jual. Ya, dari 19 showroom atau outlet yang kita punya, itu 17-nya itu ada bengkelnya. Ya, jadi mereka kalau ada masalah tinggal datang. Bahkan yang lebih menarik daripada VinFast adalah VinFast menyediakan sistem garansi yang paling baik di Indonesia. Ya, jadi mobilnya itu bisa digaransi sampai dengan 160.000 kilometer sampai dengan 10 tahun. Jadi ini yang the best warranty yang ada di Indonesia. Itu satu. Kedua, kalau belinya pakai baterai sewa, kan baterainya bukan punya customer, baterainya punya VinFast. Jadi baterai itu kalau terjadi masalah, itu lifetime warranty. Mau itu pemilik pertama, pemilik kedua, pemilik ketiga, lifetime. Battery health-nya turun di bawah 70%, datang ke bengkel VinFast, ganti. Gitu. Seumur hidup. Sampai seberapa lama dia pakai mobil itu, baterainya ganti. Nggak ada batasan, misalnya setahun cuma boleh ganti sekali. No. Setahun mau ganti 2 kali juga boleh, asal memang kondisi baterai health-nya itu turun di bawah 70%. Jadi itu menurut saya sih suatu penawaran yang luar biasa dari VinFast. Exactly. Ya. Oke, Pak Davi. Terima kasih sudah Thank you banget ya. ngobrol berbincang hari ini. Kayaknya mungkin habis ini saya mau coba mobil lagi karena saya belum sempat sih sebenarnya nyoba yang VF5. Oke. Iya, VF5 ini yang harganya sekitar 200 jutaan aja ya, Pak ya? 218 juta. Itu kalau misalnya kita dikreditin nyicil, aduh murah banget lah per bulannya gitu. Cocok ya untuk orang-orang yang baru kerja ya? Cocok banget. Jadi City Car juga cocok. Baiklah, Sobat Otobis, demikian perbincangan saya bersama Bapak Davi Tuilan selaku Director of Sales and Network VinFast Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.